Oke. Dari hasil tes kemarin, di sini masih terlihat ada yang satu orang. Jadi dia mengerjakan sendiri. Ya sebenarnya kalau ingin berkelompok ya silakan berkelompok ya. Ya kalau Anda bisa nggak masalah ya. Jadi nah di sini saya sudah membuat kalau Anda memang diperkenankan untuk berkelompok ya berkelompok lah karena itu lebih memudahkan untuk mengerjakan soal. Ini masih 2 orang, kemudian di sini 1 orang, 2 orang. Nah kemudian ada 2 orang yang ternyata tidak mengumpulkan tugas. Ya saya nggak tahu kenapa. Kan jadi kalau Anda mau protes silakan protes. Kan. Tapi kalau Anda mau protes, Anda harus bisa menunjukkan bukti ya kalau Anda sekarang adalah seorang mahasiswa. Jadi setiap keputusan Anda itu harus punya alasan. Nanti dalam Anda berkegiatan atau Anda bekerja, nanti mulai dari sekarang Anda biasakan. Kalau ada sebuah keputusan, maka keputusan itu harus ada alasannya, harus ada dasarnya. Ya, jadi Anda mulai dari sekarang Anda sudah jadi mahasiswa, maka setiap keputusan, maka keputusan itu harus ada dasarnya, harus ada landasannya. Jangan hanya menurut saya, nah, oke lah menurut Anda, tetapi alasannya apa? Ya, contohnya misalnya ini, misalnya menurut saya bisa kemarin. Ya, buktinya mana? Tidak tahu. Pokoknya menurut saya bisa. Nah, jadi kalau kita sudah jadi mahasiswa, maka apapun keputusan kita, maka itu harus ada dasar. Oke ya, itu sudah jelas. Oke, sekarang kita kan kalau kertas nanti protes saja. Kalau nggak ada kita masuk ke kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini kita akan bahas karena materinya aja banyak. Nah, pertemuan kali ini kita bahas ada tiga
Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik yang berbeda, tetapi masih berada dalam domain yang sama, yaitu filter. Oke, masuk ke saja. Oke, jadi eh, ada tiga pokok bahasan. Ini nanti kita bahas yang di sini kita melihat ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah splitting, yang kemudian kita lanjutkan dengan morfologi. Yang ketiga adalah gradient. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, kalau dari sisi OpenCV-nya, kita bisa melihat. Sebelum kita masuk ke ini adalah kernel. Ini adalah kernel. Jadi prinsip dasar dari filter itu adalah kernel dan konvolusi. Kita lihat dulu, kernel itu apa? Kernel itu adalah ini ya, jadi matrik ya, jadi ini yang namanya matrik kecil ini yang dinamakan sebagai kernel. Nah, isi dari kernel ini ya, jadi kalau ini 1111, nah itu akan menentukan fungsi dari image processing-nya. Kalau satu ini termasuk blurring. Ya, kita masuk ke Wikipedia. Jadi, apa itu kernel? Nah, kernel itu bisa dinamakan sebagai kernel atau dinamakan sebagai max, adalah matrik kecil. Nah, matrik ini, nah ini matrik. Nah, isi dari matrik ini kemudian dia bisa berfungsi sebagai blurring. Blurring itu denoising atau smoothing, bisa untuk sharpening, untuk memperjelas gambar,
bisa untuk edge detection. Kemudian untuk proses ini ya, jadi ini kernel. Kalau identitas itu ini 1. Ya, jadi ini nilainya 1. Yang lain 0. Kemudian ada yang range detection. Ya, ini isinya seperti ini. Ya, jadi ya mengapa ini? Ya ini sudah melakukan para ahli itu sudah mencoba beberapa istilahnya beberapa angka-angka. Nah ini akhirnya hasil yang terbaik itu ini. Ya, jadi 0, 1, 1, 1, 4, 1. Nah, kalau ini biasanya ke sharping. Ya, jadi kalau ada minus-minus itu sharping. Dia menonjolkan 1 titik ini. Kemudian ada yang 1118. Di sini ada sharpen. Oke, blur. Nah, ini blur ini rata-rata ya, jadi gambarnya jadi ini. Sharpen ini gambarnya jadi memperjelas gambar. Kalau ini ngeblur. Gaussian blur ya hampir sama di ini, tetapi ini semakin ke tengah itu nilainya semakin besar. Ya, jadi di sini 4, ini 2, ini 1. Oke, kalau ini kali 5, ini 6 kali 6. Ya, jadi ini 4 ya. Ini 6 kali 6, ini 6 kali 4, ini 6 kali 1. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi seperti piramida itu. Ya. Ini ujung-ujungnya, ya jadi ini 36, 16, 1. Nah ini yang dinamakan sebagai kernel. Ya, kernel itu biasanya sama ya, matriknya sama. 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, 9 kali 9, nah, seperti itu. Nah, mengapa disebut matrik kecil? Ya, karena kalau kita image itu pixel kali pixelnya sangat besar. Ya, misalnya yang standar aja, misalnya yang HD itu 720 sampai dikalikan dengan 1080. Ya, itu besar sekali dibandingkan dengan cuma 3 kali. Terus apa yang dimaksud dengan konvolusi? Nah, kita masuk sini di konvolusi. Ya, kita tahu kernel ya. Ya, betul. Nah, konvolusi itu adalah proses ini ya. Jadi ini ada image, ini kernel tadi. Ini kernelnya tadi 101, 0110. Ya. Nah, jadi image itu yang hijau. Image itu yang hijau. Terus yang kernel itu yang oranye ini ya. Jadi yang merah-merah, tulisan merah kali 1, kali 0, kali 1, kali 0, kali 1, kali 0, kali 1. Nah, prosesnya ya ini 1, ini 0 kali 1. Nah, hasilnya di sini. Ini sebagai gambar hasil konvolusi.
Ya, jadi paham kan? Jadi image tadi per kotak itu akan dihubungkan dengan dikalikan dengan kernelnya. Oke, kalau belum, ya, sebentar. Kita masuk ke yang nomor 6. Nah, sebentar. Hey guys, you're watching Python tutorial videos on my YouTube channel Python for Microscopists. I just returned from a trip where we conducted a few workshops, and I started to realize that a lot of you, at least a lot of microscopists out there, are filters are what actually is digital image filtering. And in this tutorial, let's actually this is magic, convolution, or whatever filters. Have a look at a quick digital image. Okay, so this is pixels, and this heart-shaped thing is actually right here. Oke. And as you can see, Ya, jadi ini sebuah gambar, sebuah image. Kemudian image itu di crop ya. Ini image-nya di crop. Akhirnya bentuknya seperti ini, diperbesar seperti ini. see some of these pixels in here are darker and some less dark, and surrounded by some of these bright pixels. Okay, what does that mean? Well, this dark pixel may have a value of 0, and the bright pixel may have a value of 255, and somewhere in between the values between 0 to 255. Jadi Now, kalau yang when again, I'm representing. kemudian yang tadi yang besar tadi lebih kecil. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan ya pixel. Nah, kalau di dalam matrik ada angkanya ya. Jadi kalau gambar itu kan cuma ada hitam, ada putih, ada hitam, kemudian yang ada putih di sini. Nah, ada yang grey, macam-macam. Nah, kalau ini matriknya angka ini. Some of that as a 5 by 5 grid here, so the values are ranging from 0 to 255, as you can see, and that's because this is a representation of an 8-bit image. Now, whenever you perform any type of image convolution. Jadi ini kernel ya, kernelnya bebas ya. N1, 0, 1 ini yang dinamakan kernel. Isi kernel itu nanti beda-beda tergantung dari fungsi dari kernel tersebut. Solution, or for example, if you apply a Gaussian, be 3 by 3 you use value on. This is a 3 by 3 grid, so it multiplies -1 with 170, okay, and then 0 with 240. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Jadi kotak yang ini
Ini 3 kali 3 berarti ini image-nya 3 kali 3. Di sini 170 dikalikan minus 1. Kemudian 245 kali 0. 0 kali 1. Kemudian 234 dikalikan 2 ini. 42 kali 1. 64 kali 2. 32 kali 1. 53 kali minus 2. Kemudian 128 kali 0. Nah, dari ini kemudian dijumlahkan. Hasilnya 394. Ya, jadinya hasilnya 39. Nah, hasil ini kemudian diletakkan di titik paling tengah di sini. Ya, jadi nanti 55 and then 1 with 0, right? You keep doing this. This is not a matrix multiplication as you probably learned in your high school math. In fact, this is a one-to-one multiplication. So this number here is multiplying with this number over there. And the 2 down here is multiplying with 234, okay? So you're multiplying all of these and adding them. In this example, it results in a value of 394, which means the central pixel, because I'm applying this right here, right? So the central pixel value of 42 will be replaced by 394. So when you apply this kernel, the value changes, modifies. What about all of these other values? Well, now you move this kernel by 1 and then do the math again, and then move it again and do the math again, and so on. Okay, so when you do that again, the output image. Oke ya, jadi yang ini image ini tadi, ini samakan image. Nilai 42 karena dilakukan kernel, hasilnya jadi 94. As you can see here, the central pixel value is replaced by from 42 to 394. Okay, now you can move this by 1 to the right. Okay, this is called stride. If the stride is 1, that means it's just going to the next one and the next one and next one. By the way, you can move this entire window. Ya, jadi ini kotak ini kemudian digeser, ya, jadi digeser sini. Jadi kotak ini digeser ke sini. Nah, kemudian nilai penjumlahan dilakukan karnelisasi tadi, di sini akan muncul nilai lagi. Yang seperti seterusnya ke semua bagian gambar. Window by 3 or by 5 times, and so on, and that defines your stride. Okay, and then typically you go from top left to bottom right. So that's pretty much it. So this is the convolution operation, and this is the basis of any digital image filtering, whether you're doing deep learning or whether you're doing traditional Gaussian filtering or median and so on. This is exactly what's going on. You're actually applying a kernel, and there are many types of kernel. For example, if you want to perform Gaussian operation, then as the name suggests, Gaussian is nothing tapers off as you go to the in the middle, and 1 over 8, 1 over a value normalized here, a value. So a kernel doing this math all over your image that are inside the kernel defines exactly what type of operation you're performing. So when you actually in your image process, so when this stride actually goes all, except here, take whatever the value bottom, you can actually add. So when this stride actually goes all. Oke ya, jadi di sini nanti ini digeser terus. Nah, nanti hasilnya all the way to the end. That's when we ways of padding the image. So to the right and the bottom, you can actually add. Jadi di sini seperti gambar awalnya. Kalau kemudian yang jadi masalah itu ini di bagian batas-batas ini. Ya, maka di sini ada yang namanya batas bayangan. Nanti tergantung ini kernelnya, vektor kernel. Nah, dalam batas values, because there is nothing on the right hand side. So that's when many ways of padding the image. Ada batas bayangan di sini. Ini gambar ya image-nya. Atau jadi kalau email itu nah ini ya. Jadi
Jadi ini prosesnya seperti ini yang namanya kernel. Konvolusi. Ya, jadi ini dari sini, nah, kemudian digeser-geser, kernelnya itu digeser, hasilnya tadi dijumlah-jumlah. Ini namanya konvolusi. Nah, gimana dengan yang ini? Ini kan jadi dulunya 1, 2, 3, 4, 5, ini jadi 3 kali 3, 5 kali 5, jadi 3 kali 3. Dan kemudian jadi masalah itu di bagian ini itu gimana proses yang terjadi di sini. Hanya di ini diberi, karena tadi 3 kali 3 ya, maka ini batasnya digeser 1. Nah ini kan akhirnya mulainya dari sini. Nah, ini sudah ada di tengah. Nah di batas-batas ini bisa merupakan bilangan tertentu. Ya, jadi ini dianggap 0 semua boleh. Kemudian ini bisa dianggap ini 2, 3, 4 sesuai dengan namanya piksel yang terdekat. Nah, jadi ini jadi 2, 3, 4, ini 170, ini 170, ada 170, ini 245. Nah, atau dia bisa ngeflip ya, jadi pencerminan. Jadi kalau ini cuma 1, ini 170. Kalau di sini ada kotak lagi, ini 42, jadi ini dicerminkan. Ini 70, ini 42, kemudian di atasnya lagi jadi 128, gitu. Itu tekniknya macam-macam. Ya, jadi yang paling penting adalah yang namanya filtering, itu adalah proses kernel yang dilakukan konvolusi. Ya, jadi seringkali dinamakan sebagai konvolusi kernel. Kita lihat aja di sini contohnya ini sebuah gambar. Kemudian dia diberikan kernel, ini namanya blurring ya. Blurring itu ini standar. Ini istilahnya untuk merata-ratakan. Ya, jadi setiap pixel itu nilainya berapa, kemudian dirata-rata. Hanya kernelnya seperti itu. Dari situ hasilnya ini ya, jadi agak itu. Kalau kita lihat, jadi ini jelas ya. Nah, tapi kemudian kita di sini, nah ini ada atur, nah, ini ada transmuting atau denoising. Oke, nah kalau ini sharpen, ini memperjelas sama ya, jadi kernelnya masih sama 3 kali 3, prosesnya sama, cuma isinya aja yang berbeda di sini. Oke, ini jadi kelihatan jelas. Jadi batas warna satu dengan yang lain itu jadi berbeda juga. Nah ini kalau ini menggunakan Gaussian blur. Gaussian blur. Bentuknya sama. Ini median blur. Nah ini median blur. Oke. Nah, di sini nanti ke pokok bahasan yang kedua itu yang namanya dilatasi, ya, dilatasi dan erosion. Nah, ini yang ini ya, yang ini. Erod, dilatasi, erod ini buat bolehkan fragmentasi.
adalah ini. Oke, kita bisa melihat ini thank you. Ini normalnya seperti ini ya. Thank you. Nah, ini tebalnya sekian. Kemudian di atas diirut. Seperti ini. Oke, nah, konsep yang lain sama, ini ditebalkan. Kalau ini dihilangkan, sama, jadi dilatasi dan erosion. Kalau dilatasi itu ditambah, kalau erosi itu dikurangi. Ya. Kalau nanti hubungannya dengan ini, kalau gradient nanti hubungannya dengan jadi ini membentuk istilahnya seperti tambah tidur. Ya, jadi ini nanti masuknya ke text detection. Batas. Ini sudah kelihatan ini batas kucingnya itu di mana. Nah, ini batas kucingnya itu ada di sini. Nanti hubungannya dengan Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Semuanya sama menggunakan kernel. Kernel kemudian di ya, jadi walaupun di sini agak berbeda ya nanti ke gradient. Jadi kalau gradient itu nanti ke perhitungan kernel. Ya. Bukan dikalikan tetapi dibandingkan antar istilahnya dalam satu kernel itu nilai-nilainya akan diperbandingkan sehingga akan melihat. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Konsep dari kernel dan konvolus. Nah, itu semuanya akan terlihat di sini. Oke, kita masuk aja sini. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Kalau enggak kita lanjutkan yaitu tentang smoothing ya. Smoothing itu apa toh? Nah, smoothing ya penghalusan. Kalau smoothing itu penghalusan. Kalau blurring itu dibuat blur. Ya, smoothing itu nama lainnya adalah denoising. Kalau nama yang lain lagi itu adalah blurring. Jadi ngeblur jadi tidak jelas. Kalau dalam konsep filter itu LPF, low pass filter. Nah, itu adalah sebuah metode untuk menyamarkan bintik-bintik kecil yang itu memang dianggap mengganggu. Dengan cara apa? Dengan memberikan nilai baru yang mirip. Ya, dengan cara apa tadi? Konvolusi kernel yang dengan nilai pixel sekitarnya. Ya, jadi kalau kemarin kita membahas masalah pixel, itu pengolahan pixel dalam satu titik, satu pixel saja. Tetapi kalau sekarang kita membahasnya adalah pixel itu hubungan pixel tersebut dengan pixel sekitar.
Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, ini gambarnya ya. Anda bisa lihat ini jadi kalau kita besarkan aja. Nah, ini bentuknya OpenCV-nya itu tidak halus. Jadi masih tank cerot. Ya, yang kalau orang Jawa tahu. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini jadi disamakan. Ini 2D convolution, ini filter. Filternya adalah karena ini nilainya ini 111 ya. NP1 itu nilainya 11 ya, berarti matriks 5 kali 5 isinya 111. Jadi kalau ini tadi ya NP1 itu nilainya 11. Jadi ada 5. Jadi matriksnya 5 kali 5. Tapi nilainya 1 semua. Tuh. Oke, kemudian ini dikalikan tadi per ini standar untuk peluru. Nah, ini istilahnya min ya, rata-rata. Average. Ya. Jadi kalau di sini ada pixel, misalnya 3 kali 3 ya, 1, ini kemudian 0, ini 2, kemudian ini 5, yang kalau aja 10, 3, kemudian ini 4, 7, 1 misalnya, ya ini 10 ini semuanya kemudian dirata-rata. Ya, dirata-rata. Nah, hasilnya berapa? Menggantikan nilai. Oke, itu. Ya, jadi ring, kalau ini blur, ya ini tadi sama sebenarnya ini. Kalau ini konvolusi, filter konvolusi. Cuma berbeda istilahnya, berbeda caranya aja. Kalau dia yang pertama itu menggunakan filter, ya proses filtering. Nah, proses filtering kita bisa membuat ini ya, kita bisa membuat kernelnya. Kalau yang namanya blur ini sudah baku, nah, kernelnya juga baku. Tinggal kita melihat ukurannya.
Ya, jadi ini ukurannya. Jadi otomatis dia akan membuat matrik 5x5 dengan metode Gaussian. Nah, langsung terisi kernelnya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan filter 2D, kita membuat kernel sendiri. Nah, kalau kita berilahnya bereksperimen dengan kernel buatan kita sendiri. Kemudian lur itu titik tengah. Jadi di sini min, median, tapi nggak ada modus ya. Jadi ini min itu sebenarnya lur itu adalah min lur. Nah, kalau ini median itu titik tengah. Apa bedanya min dan median? Ayo, apa bedanya min dan median? Matematika SMA. Kalau min rata-rata ini berarti 1 tambah 23 tambah 58 tambah 10, 18, 21, 21, 24, 24, 31, 32. Jadi 32 per 9. Jadi 27, 4, 9, 3,5. Ya, saya tahu ini nilainya biasanya rata-rata, karena ini kurang dari 3,5 berarti 1,3. Kalau median itu nilai terkecil dan nilai terbesar. Nilai titik tengahnya berapa? Ya, titik tengahnya adalah 5. Min dan median. Hasilnya seperti ini. Nah, bisa Anda lihat sendiri. Oke, atau kita lihat masuk ke laptop saja. Oke. Ya, jadi ini biasanya memang digunakan untuk ini. Nah, ini kan bintik-bintiknya mengganggu. Nah, segampang mungkin ini bintik-bintiknya itu hilang. Masih ada. Salah satu di bentuk blur seperti ini sama ya sebenarnya. Apa bentuknya sama? Ini masih ada, bintik-bintiknya masih ada, ini hilang. Ya. Tapi apa? Silahkan Anda nanti explore sendiri ya. Jadi sudah akan kelihatan di sini bintik-bintiknya hilang. Caranya apa? Ini apa tadi? Demikian tadi. Ya, jadi yang dulunya gambarnya ini seperti ini, kemudian tadinya di sini.
Jadi di sini sudah nggak ada bintik-bintik lagi yang terjadi di sini. Ya. Nah, oke, seperti itu. Ini terkait dengan blur. Kemudian terkait dengan morfologi. Morfologi ini adalah biasanya untuk mencari bentuk, ya, transformasi morfologi ini mencari bentuk. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini gambar aslinya seperti ini. Di sini biasanya masih ada pengganggu-pengganggunya. Jadi ini ada bayang-bayang. Kalau Anda nanti misalnya TA menggunakan sel darah, kemudian kalau enggak Anda menggunakan apa ya, yang istilahnya berkelompok, mau menghitung jumlah permen di sini, saya nggak tahu. Jadi komputer nggak tahu ini satu permen atau dua permen. Jadi permasalahan yang terjadi di dalam pengolahan citra, dan nanti kalau kalian masuk ke pengenalan pola, misalnya untuk menghitung permen, ini berapa permen toh? Kalau ini menghitung, misalnya ini sel darah merah, ini dalam satu titik ini itu ada berapa sel darah merah? Ini dianggap satu atau enggak? Satu atau dua? Ini satu atau dua? Maka perlu barang ini kemudian dipecah. Nah, ini sebenarnya termasuk permen apa enggak ini? Ataukah ini bukan? Ya, yang kotak-kotak kecil, ini bayangannya. Nah, kemudian dia di Max itu dibuat jadi cuma jadi biner. Kalau ini grayscale, kalau ini biner ya. Biner itu cuma ada hitam dan putih. Nah, permasalahan yang lain di sini ada pas foto, pas kita buat foto ada pantulan cahaya. Jadi ini lihat putih. Mas itu yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Nah, kalau dilatasi itu diperbesar. Nah, jadi ini bisa kita lihat dulunya ini kecil ya, ini dilatasi itu jadi besar. Nah, ini yang dulunya masih ini jadi yang ini proses dilatasi. Terus proses erosion itu kebalikannya, ya. Jadi yang hitam diperbesar. Jadi kalau ini bintiknya kecil ya, bintiknya kecil. Ini untuk menghilangkan bintik di sini. Jadi yang namanya dilatasi itu dia akan mengumpulkan. Jadinya apa? Pengganggu hitam-hitam ini itu akan dihapus, ya, sehingga dihapus. Kalau ini yang putih-putihnya yang dihapus. Jadi biasanya seringnya ada beberapa proses dijadikan satu, di-on-kan atau di-end-kan. Nah, kalau ini opening, nah ini closing.
closing itu hampir sama ya, jadi dia menggunakan bentuk ini istilahnya antara dilatasi dan erosi. Ini dilatasi putusnya jadi besar, kalau erosi putusnya jadi kecil, jadi besar. Maka dia menggabungkan ya, jadi opening dan closing itu menggabungkan antara dilatasi dan erosi. Gunanya apa nanti ini ya? Bentuknya masih sama, tetapi ini hitam-hitamnya sudah hilang. Ya, jadi bentuknya sama seperti ini, tetapi hitam-hitamnya sudah hilang. Ini ada proses. Kalau yang ini extrusionnya ya, jadi pinggir-pinggirnya aja yang di oh ini. Ya. Nah, itu sekarang bagian nah, ini matematis ya. Ini sama. Ini kernel. Oke, jadi di sini ada ini hitam, tengahnya itu jangan ini sudah ini pakai sudah filter yang seperti ini. Pertanyaannya apa? Ya ini. Oke, matematiknya kita. Ya. Oke, kalau Anda melihat proses matematiknya seperti ini, kita lihat. Gradient itu apa tak? Yaitu ya gradasi. Ya, jadi ini hitam, kemudian abu-abu sampai putih. Ini nanti arahnya kemana toh? Ini dari hitam, ini menuju ke putih. Kalau ini arahnya ke sini. Ya, jadi itu akan, nah, Anda akan melihat jelas kalau kita masuk ke sini, ke dalam. Oke, jadi ini gambarnya. Ini gambar jelas, ini gambar jelasnya, ini gambar hasil foto. Oke, kalau ini Laplacian. Laplacian itu nanti sini ya. Jadi yang hitam itu sebenarnya nanti akan dibuat ini. Kemudian, nah, belum karena adalah Sobel X dan Sobel Y. Kalau Sobel X itu yang dia mendeteksi yang X ya, sumbu vertikal. Jadi ini vertikal, horizontal hilang. Kemudian kalau
yang sobel E itu yang horizontalnya, yang vertikal lah. Nah, kalau ini dikombinasi, ya, kelihatan. Nah ini kalau ini kayak ini itu, nah, ini akan kelihatan jelas. Ya, metodenya sama, cuma isinya aja yang berbeda. Ya, jadi itu semuanya itu sama. Konsepnya adalah filter. Dia menggunakan kernel, tinggal kernelnya aja yang nanti yang berbeda-beda. Ya, jadi ini sobel itu nanti yang mana ya? Nah, ini sobel, scar, ini Robert, ini Robert. Ada Laplace itu yang seperti ini. Jadi yang tengah-tengah itu nilainya paling besar, hampir sama quotient. Kalau enggak, kita coba pakai yang Lena aja. Nah, sebenarnya seperti apa kalau yang Lena. Ya, jadi kalau kita melihat delta antara super X dan super Y. Kalau kita lihat di Lena. Oke, ini Laplacian, ini fantastiknya Laplacian, super X, ini. Di sini, ini semuanya tergantung image-nya ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada. Oke. Nah, kalau nggak ada kita bahas tentang praktikum. Nah, praktikum karena kemarin kita awal-awal, kita tahu bahwa yang namanya image processing itu juga susah. Ya. Saya katakan mudah itu jelas nggak cocok. Nah, image processing itu memang susah. Maka kemarin tidak ada laporan. Ya. Mulai setengah semester ini kita adakan laporan. Ya, jadi cukup simpel. Jadi untuk praktikum tidak ada kuliah, ya, jadi tidak ada kuliah di praktikum. Nanti Anda tinggal presensi aja. Nah, kemudian apa yang akan dipraktikumkan adalah yang kita lakukan di teorinya. Isinya apa toh?
isi praktikum itu adalah judul, kemudian ada tanggal, ada anggota kelompok. Nah, yang isinya itu ini, definisi, fungsi, dan prinsip kerja. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau ini sudah ada ya. Judulnya apa toh? Kalau ini judulnya smoothing. Ini biasanya dari sini. Nah, smoothing itu bisa, nah ini definisinya ini. Smoothing, blurring, LPF, nah, nama lainnya atau denoising merupakan metode untuk menyamakan bintik detail. Fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah menyamakan bintik pengganggu atau detail pengganggu. Prinsip kerjanya ya tadi, Anda bisa ceritakan tentang kernel, kemudian kernel dan konvolusi yang hubungannya dengan denoising. Ini prinsip kerjanya seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, metode dan hasil. Ini Anda bandingkan aja. Ini Anda bandingkan ada berapa ini? Ada 2D konvolusi, ada blurring, ada Gaussian blur, ada median, ada bilateral filter. Ini perbedaannya apa? Oke, di sini ada perbedaannya apa? Anda nanti cari gambar lain boleh. Nanti bedanya apa? Nah, setelah itu, ini untuk metode dan hasilnya. Kemudian parameter dan hasil perbandingan. Kita, nah, misalnya median ya, median ini. Kalau yang paling bagus yang mana? Yang Anda anggap paling bagus misalnya median, karena bintiknya sudah nggak ada. Oke, ini median. Parameternya apa? Ini ada satu parameter. Oke, coba Anda ubah. Misalnya Anda ubah jadi 3, Anda ubah jadi 9, Anda ubah jadi 7. Jadi minimal ada 3. Ya, jadi ini kan 5. Ya, jadi kalau Anda yang paling Anda anggap terbaik itu median, ya udah. Anda fokusnya di median. Ini parameternya di sini 5 loh. Nah, sekarang Anda coba kalau ini dirubah ke 3 jadi gimana? Kalau Anda ubah ke 9 gimana? Ya, ini sebenarnya satu judul ini ya paling tidak cuma satu atau 2 halaman. Oke, gitu ya. Untuk praktikum berarti Anda belajar bereksperimen sendiri dengan jadi Anda bereksperimen dan Anda mengomentari dari eksperimen tersebut. Oh, ternyata kalau okay. Oh, kalau median itu cocoknya untuk apa? Ini untuk apa? Terserah komunitasnya seperti apa. Oke, gitu. Itu terkait dengan praktikum. Jadi praktikum tidak ada kuliah. Anda tinggal
waktu kuliah Anda. Jadi waktu apa ya, hari Rabu pagi. Ya. Jadi sebenarnya waktu kuliah itu Anda mencoba ini dan membuat rapor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya Pak, Yuk, berarti untuk pengumpulannya laporannya itu apa Pak? minggu depannya. Di hari Seninnya atau di hari praktikumnya? Di hari praktikumnya. Di minggu berikutnya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau ini Senin kan, praktikumnya hari Rabu. Berarti mengumpulkannya bukan Rabu besok, tetapi Rabu minggu depannya. Baik. Kelompok ya ini. Ya, Pak. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Yuk. itu berarti tiga-tiganya kita buat ya Pak ya? Ya kan satu orang satu. Gampang. Dijadiin satu file atau dipisah Pak? Satu file aja. Ya Pak, makasih Pak. Yuk. Paling tidak Anda belajar untuk pembagian tugas. Ini gampang kok, tinggal ganti, tiran. Ini paling banyak adalah mencoba-coba. Ya, jadi water Anda ganti. Kok paling baik median ya? Nah, ini paling baik median. Anda cari gambar yang lain. Apakah memang median paling baik? Kalau kita lihat di sini median paling baik ya. Nah, ini median paling baik. Tapi apakah untuk gambar lain dia juga mediannya juga memberikan hasil yang terbaik? Jadi praktikum di sini itu lebih banyak mencoba. Nah, di sini Anda bisa melihat ini kalau saya tambahkan apakah jadi lebih baik ataukah jadi hancur. Nah, misalnya kita ganti jadi serah aja. Siapa tahu error ya nggak apa-apa. Nah, misalnya atau kita kasih 3 aja. Nah, itu aja. Yang tadi yang paling banyak itu adalah media. Apakah dia memberikan hasil yang sama atau enggak? Kalau 3 hasilnya ini ada bandingan yang 3, yang 5, kemudian yang berapa? Kalau nggak ada hasilnya, oke lah Anda ganti jadi 15 atau gimana? Nah, itu ya. Ya, jadi saya di sini lebih banyak ke OpenCV-nya ya. Jadi bukan ke processing-nya. Jadi mohon maaf, saya agak bergeser. Tapi kalau Anda mengetahui ya juga boleh sih. Kalau Anda mau belajar tentang image processing, nah ini. Kalau Anda belajar tentang image processing, itu intinya di sini nih. Di perhitungan. Tapi intinya jadi tambah pusing ya. Jadi kita lebih banyak ke OpenCV-nya daripada ke image processing. Kalau kita belajar image processing itu yang benar itu ini ya. Jadi matrik itu diapakan, belajar image processing. Nah ini. Lalu matematis. Oke, silahkan. Ada yang bertanya? Ya,
paling yang agak susah ini prinsip kerja. Oke, silakan. Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada berarti sampai di sini aja dulu pertemuan kali ini. Silakan Anda on kameranya.